Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Zat yang selalu berbuat baik kepada hambanya. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita di mana saja kita berada, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, serta semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih membahas tentang bab yang kedua tentang adab. Dan kita akan menyebutkan hak-hak persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak-hak persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama al-muwasatu bil mal, ya. Al-muwasatu bil mal, yaitu saling tolong-menolong, ya, dengan harta, bin nafsi, kemudian dengan jiwa, dengan raga, ya, dengan tenaga, demikian, ya. Masing-masing dari orang-orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengerahkan apa yang ada pada diri mereka, baik itu harta, tenaga, pikirannya, nasihatnya, dan apa saja yang ada padanya untuk membantu saudaranya, untuk memenuhi kebutuhan saudaranya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, menolong saudara ini merupakan, ya, bentuk hak saudara. Menolong saudara merupakan bentuk hak saudara yang selayaknya setiap kita berupaya untuk melakukan bagi saudara kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong para hamba yang mereka senantiasa menolong saudara-saudaranya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa
menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Demikian. Dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Janganlah dia menzalimi saudaranya dan janganlah dia merendahkan saudaranya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa saja yang senantiasa memenuhi atau dalam kondisi memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala pun dalam kondisi memenuhi kebutuhannya. Masya Allah, ya. Kemudian wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah. Min kurubati yaumil qiyamah. Siapa saja yang melepaskan dari seorang muslim kesulitan, sebuah kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala melepaskan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian, ya, seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, ya, mereka saling yashuddu ba'duhum ba'da, yaitu saling menguatkan, ya, saling melengkapi, saling menutupi satu dengan yang lainnya, sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lainnya. Inilah yang dikhawatirkan oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, yaitu umat Islam begitu kuat karena persaudaraan mereka. Oleh karenanya orang-orang kafir mereka berusaha untuk memecah belah orang-orang Islam, menjadikan mereka saling bermusuhan, menjadikan mereka, ya, tidak memiliki ikatan persaudaraan. Walaupun dikatakan sebagai muslim, tapi tidak mengapa bagi mereka untuk bermusuhan dengan sebagian yang lain. Itu yang dimunculkan oleh orang kafir, demikian. Ya, mereka diobrak-abrik persaudaraan dan hubungan kedekatan mereka itu dengan urusan-urusan dunia, ya, politik. Ini terkadang membuat mereka tercerai-berai. Ya, kita dapatkan, ya, dengan banyaknya partai politik ini ternyata membuat umat Islam ini semakin, ya, tercerai-berai, ya, tercerai-berai. Begitu juga terkadang dengan organisasi-organisasi massa yang ternyata loyalitas mereka dan kebencian mereka, permusuhan mereka dibangun atas dasar, ya, kelompok dan golongan tersebut. Nah, ini yang kita khawatirkan, ya. Lunturnya Islam dari diri mereka, ya, lepasnya ikatan-ikatan persaudaraan keislaman di antara mereka, demikian, ya, ketika dunia mendominasi mereka. Maka kembali kita ingatkan, ya, untuk kita mari kembali, ya, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Saling tolong menolong, ya, saling memenuhi kebutuhan sesama kaum muslimin, ya, demikian. Bahkan mendahulukan, ya, persaudaraan tersebut di atas, ya, kebutuhan pribadi. Bahkan mendahulukan kebutuhan persaudaraan di atas kebutuhan keluarga, anak dan istri. Ini kalau mampu memang, ya. Ya, kita dapatkan orang-orang terdahulu memang demikian, ya. Seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Seperti itu, ya.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Dan di antara ya bentuk ya hak persaudaraan ini ya kalau ada saudaranya sakit dikunjungi, dijenguk walaupun sibuk, lalu menolongnya. Jika perlu untuk dibawa ke rumah sakit maka dibawa ke rumah sakit. Ya jika butuh untuk dibantu perobatannya maka dibantu perobatannya walaupun harus di rumah. Jika harus memanggil mungkin tenaga medis ya sampai ke rumah maka dipanggilkan, demikian. Nah, seperti itu. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau lupa maka diingatkan. Ini diantara hak sesama kaum muslimin. Kalau lupa maka diingatkan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 55, Allah mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wadzakir, berilah peringatan, ingatkan, fa inna dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang beriman. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Diingatkan. Ya. Apabila lalai maka disadarkan dari kelalaiannya. Nah, seperti itu. Ada kewajiban-kewajiban yang dilalaikannya maka diingatkan. Apabila ada larangan-larangan yang dilanggarnya ya, maka diberitahukan dan dilarang ia darinya. Nah, seperti itu. Apabila dia datang maka ucapkan selamat datang kepadanya, bergembira atas kehadirannya. Nah, seperti itu. Ya. Kalau dia duduk maka luaskan ya tempat duduk untuk dirinya, ya sehingga dia bisa duduk bersama dengan saudara-saudara yang lainnya. Demikian. Kalau dia berbicara maka dengarkanlah, ya dengarkanlah. Jangan menimpa pembicaraannya, ya sampai ia tuntas menyampaikan apa yang hendak disampaikannya. Nah, seperti itu. Jangan memotong pembicaraannya. Baik ya. Nah, ini akan membuat ya baiknya hubungan persaudaraan ya, seperti itu. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini semuanya merupakan bentuk ya adab-adab atau hak-hak di dalam persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Memberikan kemudahan kepada saudara, meringankan kesusahan saudara. Nah, ini merupakan bentuk hak dari persaudaraan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang masyhur, hadis yang diriwayatkan Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini sudah kita sebutkan tadi, tidak mengapa kita akan sempurnakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa saja yang melepaskan dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah melepaskan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa saja yang memudahkan bagi seorang yang mengalami kesulitan, Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah.
Siapa saja menutupi aib seorang muslim, maka Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa dalam kondisi menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong dalam kondisi menolong saudaranya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini bahkan sudah berulang ya kita jelaskan ya. Nah, ini mengingatkan kita kembali untuk selalu ya memenuhi hak-hak saudara kita. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang penyebutan hak-hak persaudaraan sesama muslim karena Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, yang ingin bertanya langsung, maka silakan hubungi nomor layanan kami di nomor 08 12 12 12 8834. Bisa juga di nomor yang sama mengirimkan pertanyaan lewat tulisan chatting WhatsApp. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan di sini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya. Yang pertama, hukum mengangkat anak. Alhamdulillah, saya dan istri sudah 14 tahun menikah. Allah belum memberikan kami anak kandung. Dan hasil musyawarah keluarga, sudah 2 tahun ini mengangkat anak kandung adik laki-laki dan anak yang anak angkat perempuan dengan maksud agar halal bersentuhan dengan istri. Permasalahan yang saat ini saya hadapi untuk administrasi data anak saya. Sedang mengikuti data anak saya sedang mengikuti proses sesuai dengan peraturan yang ada di negara kita tentang mengangkat anak, yaitu di pengadilan agama. Hanya proses yang saya ikuti sangatlah banyak data yang harus dilengkapi. Jelimet gitu bahasanya sekarang. Jadi saya banyak bertanya kepada teman-teman yang mengangkat anak. Hampir 90%, 95% mereka membuat data anaknya menjadi anak kandung dengan tujuan memudahkan proses administrasi anak seperti kakak, akte kelahiran dan lain-lain. Pertanyaan yang kedua, bagaimana tentang merubah data menjadi anak kandung dengan niat untuk memudahkan data administrasi anak? Demikian Ustadz. Mohon maaf terlalu panjang. Baik, bisa maafkan ya, terlalu panjang memang. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum mengadopsi anak, maka ini dibolehkan. Ya, hukum mengadopsi anak maka ini dibolehkan. Karena Nabi SAW pernah mengangkat anak yang bukan anak kandung beliau, yaitu Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Ya, jadi boleh untuk mengangkat anak, untuk ya mengadopsi anak. Demikian. Hanya saja ya perhatikan adab-adab berikutnya. Apa itu? Contohnya adab interaksi. Demikian. Nah, dalam kasus yang disebutkan ini alhamdulillah ternyata anak yang diangkat menjadi anak angkat adalah ya ponakan dari jalur laki-laki, ya, yaitu maksudnya adalah adik kandung anak dari adik kandung, ya, anak kandung dari adik.
ya. Nah, ini bila perempuan dengan laki-laki tentunya adalah mahram. Nah, demikian ya. Karena ini termasuk adalah ya bintul akh ya, yaitu putri dari adik kandung atau saudara kandung. Maka ini dibolehkan, nggak apa-apa. Ya, persentuhan karena mereka adalah mahram. Begitu juga dengan tentunya dengan istri karena ini sama-sama jenis kelamin wanita, maka tidak mengapa insyaallah taala. Dari interaksi maka ini aman insyaallah ya, sudah mencukupi. Kemudian yang kedua ini menyangkut pertanyaan yang kedua sekaligus adab berikutnya, yaitu tidak boleh memanipulasi data, ya, tidak boleh memanipulasi data. Manipulasi data artinya membuat data palsu, ya, pernyataan palsu, ungkapan palsu, ya, disebutkan bahwasanya ini adalah anak kandung, tidak boleh. Rasulullah SAW itu pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala tatkala Nabi SAW berusaha untuk memalsukan nasab dengan menisbatkan Zaid itu kepada Nabi SAW. Yaitu tadinya Rasulullah ingin membuat Zaid bin Muhammad SAW. Tapi Allah tegur, tidak boleh menisbatkan ya seorang anak kepada selain ayahnya, itu tidak boleh. Selain itu merupakan bentuk manipulasi, nah itu bentuk kekufuran. Yang namanya kufur nikmat. Harisah adalah ayah dari Zaid, yang tentunya punya sumbangsi atas Zaid karena itu adalah hasil usaha Harisah. Ya, maka Zaid bin Harisah tidak boleh kufur dengan mengganti nama orang tua, penisbatan seperti itu ya kepada ya selain orang tuanya, maka tidak boleh. Ya. Maka harus tetap ya nama anak tersebut dinisbatkan kepada ayahnya. Bahkan di antara adab berikutnya adalah memberitahukan kepada sang anak bahwasanya dia adalah anak angkat. Demikian. Bukan anak kandung. Walaupun mahram tapi tetap saja mereka anak angkat. Dia anak angkat. Diberitahu. Tapi dari sisi sebutan maka tidak mengapa, seperti contohnya ayah. Ya, itu tidak bermaksud untuk menyebutkan ayah kandung ya. Ya, atau bapak ya. Tidak mengapa ya. Ya, seperti itu. Atau ibu, karena di beberapa suku penyebutan ibu bisa juga adalah ya ibu untuk bibi ya. Ibu itu dipanggil seorang wanita dipanggil ibu maksudnya adalah bibi, demikian. Tidak mengapa. Bapak juga bisa dipanggil dengan seperti itu karena maksudnya juga adalah orang tua. Ya, yang sudah tua yang sepantaran dengan ayah. Nah, seperti itu tidak masalah. Ya. Demikian. Jadi ibu dan bapak, tapi bukan ibu kandung, bapak kandung. Nah, seperti itu. Dari sisi panggilan insyaallah tidak mengapa. Tapi kalau dari sisi penisbatan dengan disebutkan fulanah binti fulan, yang fulan itu bukanlah bapaknya, bukan bapak kandungnya, maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Selain ini merupakan bentuk ya kekufuran karena menisbatkan anak kepada selain ayahnya. Nah, ini merupakan bentuk manipulasi data. Dan itu dosa besar membuat apa? Manipulasi. Ya. Itu namanya syahadatuz zur atau qauluz zur. Nabi SAW itu pernah mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa terbesar di antara dosa besar? Rasulullah mengatakan al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Lalu Rasulullah duduk dengan tegak membenahi tempat duduk beliau, posisi duduk beliau. Lalu beliau mengatakan syahadatuz zur, qauluz zur. Persaksian palsu atau pernyataan palsu, demikian. Nah, ini bentuk pemalsuan data, tidak boleh ya. Demikian, ya, tidak boleh. Walaupun dengan tujuan untuk ya memudahkan ya kakak akte data-data yang dibutuhkan, maka tidak mengapa kalau seandainya dia masih di dalam akte sebelumnya, yaitu akte orang tua kandungnya, ya
seperti itu. Diurus, dibantu ngurus gitu. Adapun untuk tinggal, tetap tinggal bersama dengan orang tua angkatnya. Nah begitu, memanggil dengan panggilan ya ibu dan bapak, contohnya begitu. Ibu maksudnya adalah bibi, ya bapak maksudnya adalah paman, tidak masalah insyaallah taala. Tapi untuk penisbatan tidak boleh, ya. Pemalsuan data tidak boleh. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, selama ini saya setiap hari mendengarkan kajian dari YouTube, pakai headset sambil melakukan aktivitas seperti kerja, naik motor, beres-beres dan yang lainnya. Jadi saya belum pernah mendengarkan kajian online dengan serius. Apakah hal ini bisa bermanfaat? Baik ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan kajian memang memiliki adab. Ya, mendengarkan ilmu agama itu ada adabnya. Belajar agama memang ada adabnya, ya. Ada kalanya dengan duduk hadir di majelis ilmu, ya. Dengan mendengar, dengan mendekat kepada narasumbernya, ya, begitu juga memperhatikan, tidak berbicara, ada adab yang lain menulis dan seterusnya. Namun kita katakan, ya, ada namanya adab yang sempurna, ada adab yang cukup. Nah seperti itu, ya. Maka kita katakan kalau hadir di majelis ilmu maka itu bagus, ya, lebih bagus ketimbang ya mendengarkan lewat media-media, ya, seperti televisi, seperti radio, ya, seperti YouTube dan seterusnya. Kita katakan, ya, lebih utama adalah duduk di majelis ilmu, ya, kajian offline namanya, begitu ya. Duduk, mendengar, mencatat, mendekat, ya, menyimak dan seterusnya. Baik ya. Tidak berbicara tentunya. Kalau tidak mampu atau bisa menggabungkan, ya sesekali, ya memang ada jadwal rutin yang dihadiri di kajian ilmiah dengan ya hadir di kajian ilmu, maka ini bagus. Namun ada kajian yang lain yang ini butuh untuk didengar juga, ya, untuk diketahui, yaitu dengan cara ya mendengarkan lewat seperti contohnya media televisi atau media radio sunnah begitu ya, atau YouTube. Maka adab yang sempurna adalah duduk mendengar dan mencatat, menyimak seperti itu. Demikian. Itu adab yang sempurna. Baik, seandainya ada aktivitas yang lain, karena kalau duduk mendengar, nah ini mungkin banyak aktivitas yang bisa terbengkalai atau terganggu. Sementara ini waktunya mepet begitu ya. Maka dibolehkan dan itu cukup insya Allah sambil beraktivitas ketika menyetir kendaraan, ya, naik kendaraan, baik itu mobil ataupun sepeda motor, ya. Begitu juga ketika beraktivitas mungkin dalam rumah, ya, dan seterusnya ketika bekerja, maka insya Allah Ta'ala tidak mengapa, ya.
asalkan bisa semuanya tertanggulangi, tertangani, ya pekerjaan itu tidak terbengkalai, ya, karena itu merupakan kewajiban. Demikian pula ya mendengar kajian itu juga tidak terganggu keseluruhannya, walaupun mungkin konsentrasi agak berkurang. Tapi setidaknya ada kebaikan yang tidak terluputkan. Ada sebuah ungkapan yang disebutkan oleh para ulama, mala yudraku julluh la yutraku kulluh, ya. Nah, ini yang masyhur di kalangan para ulama, yaitu sesuatu yang tidak bisa dijangkau keseluruhannya maka jangan ditinggalkan kesemuanya, ya, seperti itu. Demikian. Insya Allah Ta'ala sudah bagus. Nah, cuma saya berikan motivasi untuk lebih. Jika memang ada waktu yang luang, maka silakan mendengar lewat media-media yang ada ini secara online itu dengan duduk sambil mencatat, menyimak, demikian. Lebih utama lagi saya motivasi untuk hadir di kajian, ya, duduk, menyimak, mendekat, ya, mencatat, ya, dan jangan berbicara, demikian. Nah, seperti itu. Sesekali silahkan kalau butuh bertanya karena kurang paham, ya silahkan bertanya. Nah, seperti itu. Itu lebih utama insyaallah Ta'ala, ya. Karena yang didapatkan sebagaimana dalam hadis Nabi SAW itu mendapatkan sakinah, kemudian rahmat, kemudian mendapatkan kunjungan dari para malaikat. Nah, kemudian begitu juga disebut-sebut oleh Allah di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Nah, seperti itu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, demikian, ya. Itu lebih utama dengan hadir di majelis ilmu yang offline. Nah, seperti itu, ya. Nah, insya Allah semuanya bagus, cuma ada yang lebih bagus, ya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum, ada anak adik saya perempuan sekarang sudah umur 17 tahun, susunan giginya tidak rapi, maju mundur dan agak saing. Maksudnya itu mungkin agak nonjol begitu, ya. Maksudnya boleh nggak dipakaikan behel, ya, seperti itu. Giginya bukan mau diratakan tapi hanya dirapikan susunannya, ya. Terima kasih. Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memakai behel gigi yang fungsinya adalah untuk merapikan gigi agar gigi tersebut ya tidak melukai satu dengan yang lainnya, ya. Bisa juga agar tidak melukai bibir, lidah atau yang semisalnya karena susunya tidak tepat. Memang karena bisa jadi karena posisi gigi yang tidak beraturan ini membuat ketika mengunyah, ketika berbicara, nah ini akan bisa melukai, ya, bibir, melukai lidah, demikian. Nah, seperti itu. Maka dibolehkan insyaallah ta'ala, dan ini juga pernah difatwakan oleh para ulama, ya, tentang kebolehan memakai behel ini untuk alasan, ya, terhindar dari saling melukainya gigi, ya, dengan bibir dan lidah, nah seperti itu, ya. Jadi dibolehkan insyaallah ta'ala, demikian. Memang yang tidak dibolehkan adalah meratakan gigi, ya, itu tidak boleh. Selain itu menyakiti karena akan membuat ngilu, ya, ternyata ini bentuk merubah ciptaan Allah. Adapun membuat, ya, merapikan gigi, yang bisa jadi gigi itu tidak rapi karena faktor-faktor yang lain,
Ya bisa jadi faktor manusiawi ya seperti mengunyah ya yang tidak tepat ya. Demikian pula mungkin ya sebelumnya suka mengkonsumsi sesuatu sehingga ini membuat gigi tidak rapi, atau bisa jadi memang alami, yaitu memang Allah tentukan demikian secara alami ya. Yang jelas ya apabila memang hal tersebut bisa membuat luka atau melukai, maka merapikan gigi dengan behel insyaallah taala ya tidak mengapa ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, jika ada orang yang mengucapkan fi amanillah kepada kita, ya semoga dalam keamanan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya semoga Allah memberikan keamanan kepada Anda, ya. Apa jawaban yang tepat Ustadz? Ya, mohon pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya doa fi amanillah ya, ini doa kebaikan, ya. Kalau terjemahannya secara bebasnya semoga dalam keamanan yang Allah berikan. Nah, seperti itu ya. Apa jawabannya? Amin wa anta kadzalik, begitu. Ya diaminkan itu dengan cara ya amin. Amin itu maksudnya kabulkan ya Allah, wa anta kadzalik, demikian pula Anda. Nah, seperti itu. Ya. Semoga kamu juga demikian, boleh juga begitu ya. Seperti itu ya. Jadi boleh ya dibalas doanya dengan wa anta kadzalik ya, demikian pula Anda, demikian pula kamu, demikian. Nah, seperti itu ya. Saya pernah dapatkan dahulu di banyak kesempatan ya, ketika hadir di majelis Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala, dan beliau sudah wafat, semoga Allah memberikan kerahmatan yang luas bagi beliau, memberikan ampunan kepada beliau, kemaafan kepada beliau, yang melapangkan kubur beliau, mengangkat siksa ya kubur dari beliau, memberikan nikmat-nikmat kubur kepada beliau ya. Beliau ini sering ya ketika didoakan, ada orang berdoa jazakallahu khaira, barakallahu fiik, ya ahsanallahu ilaikum, ya dan seterusnya doa-doa dari kebaikan, beliau selalu membalas dengan wa anta kadzalik wa antum kadzalikum. Nah, seperti itu ya. Demikian. Jadi ya doanya begitu kalau membalas ya. Ya kalau terjemahan kita semoga Anda juga demikian, semoga kamu juga demikian. Nah, seperti itu ya. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, kita cukupkan kajian kita pada pertemuan kali ini karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi, bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman semuanya. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 2,1 sekian miliar rupiah. Kita punya kesempatan yang banyak dan besar untuk bisa memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang ini akan terus mengalir pahalanya walaupun kita telah tiada tatkala dimanfaatkan oleh sesama ya. Dan silakan kirimkan donasi Anda ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127. Kita ulangi ya, silakan ya, kirimkan nomor rekening kirimkan donasi Anda ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode Bank 451.
Semoga ini memberikan motivasi kepada kita semua dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.